Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romli Syarifuddin, NIM 20605011191 dari Universitas Diponegoro, jurusan Oceanografi. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari praktikum pemodelan oceanografi sebagai bentuk tugas akhir dari praktikum pemodelan oceanografi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi yang telah disampaikan oleh asisten, yaitu pertama pengertian dari pemodelan itu sendiri, kemudian apa yang dimaksudkan diskritisasi. Yang ketiga adalah persamaan matematika yang dipakai pada 4 modul yang telah dilaksanakan. Yang pertama, apa itu pemodelan? Pemodelan itu adalah tiruan dari suatu benda, kejadian, ataupun proses yang digunakan untuk mengamati atau mempelajari baik kondisi setelah dimodifikasi ataupun dikembangkan. Jadi pemodelan adalah suatu metode dalam mempelajari sesuatu sehingga diketahui dampak pada lingkungan sekitar ataupun perilaku dari kejadian yang diamati. Pemodelan ini biasanya menghasilkan sesuatu simulasi dari peristiwa yang telah terjadi, khususnya pada bidang oceanografi. Simulasi sendiri adalah kegiatan yang menirukan suatu kemungkinan kejadian atau sesuatu yang telah terjadi untuk mendapatkan pengetahuan tentang kejadian tersebut. Simulasi ini biasanya dimodelkan dengan model matematika. Model matematika ini tujuannya adalah menurunkan karakteristik atau sifat peristiwa yang akan dimodelkan dengan persamaan matematika. Pada bidang oceanografi, umumnya model matematika yang digunakan adalah dalam bentuk persamaan parsial. Persamaan parsial ini dapat diselesaikan dengan banyak metode yang pada praktikum pemodelan oceanografi tahun ini metode yang digunakan adalah metode beda hingga. Selanjutnya yaitu diskritisasi. Diskritisasi itu artinya bertujuan untuk menghasilkan grid nilai yang dimodelkan. Maksudnya dari grid adalah titik-titik yang saling menghubungkan yang diperoleh dari titik-titik lainnya. Nah, pada praktikum kali ini metode beda hingga digunakan untuk melakukan diskritisasi terhadap persamaan matematika yang digunakan dalam menurunkan karakteristik peristiwa yang dimodelkan. Metode beda hingga menggunakan uraian Deret-Taylor. Seperti yang terlihat, Deret-Taylor merupakan deret dengan suku tak terhingga yang dapat menjelaskan suatu proses peristiwa. Nah, metode beda hingga ini dapat dibagi menjadi 3 umumnya, yaitu beda maju, beda mundur, dan beda tengah. Khusus pada beda tengah dapat dilakukan pada 2 dimensi. Bentuk dari metode beda hingga dapat dilihat di sebelah kanan, yaitu F aksen dapat diperoleh dari F pada titik sebelumnya dibagi dengan jarak antar titik tersebut. Kemudian persamaan matematika di praktikum kali ini. Yang pertama yaitu persamaan adveksi 1 dimensi. Persamaan adveksi ini adalah salah satu persamaan diferensial parsial
yang dapat memodelkan pergerakan suatu konsentrasi dalam cairan yang mengalir. Tapi pada kali ini pada diasumsikan konsentrasi tersebut tidak mengalami proses difusi di dalam cairan. Persamaan pembangunnya yaitu ρH per ρT yang menunjukkan faktor waktu, kemudian sama dengan minus U tersebut adalah kecepatan, ρH per ρx yang menunjukkan faktor ruang. Nah, diskritisasi pada adveksi satu dimensi ini dapat dilakukan dengan 3 metode. Pertama, metode FTCS. FTCS sendiri singkatan dari Forward Time Center Space. Artinya metode benda hingga yang digunakan adalah beda maju pada waktu dan berbeda tengah terhadap ruang. Kemudian ada metode leapfrog atau CTCS, Central Time Central Space, yaitu menggunakan beda tengah pada waktu maupun ruang. Kemudian ada metode upstream. Metode upstream ini merupakan metode yang paling stabil, yaitu melakukan pendekatan dengan beda maju untuk turunan waktu, sedangkan untuk turunan ruangnya melihat kondisi dari atau nilai dari U. Apabila U lebih besar dari 0, maka yang digunakan terhadap ruang adalah beda mundur, sedangkan apabila U lebih kecil dari 0, maka beda maju digunakan untuk turunan terhadap ruang. Kemudian ada persamaan difusi. Persamaan difusi adalah persamaan diferensial parsial yang memodelkan pergerakan suatu konsentrat yang mengalir yang dikarenakan adanya perbedaan konsentrasi di dua lokasi tersebut. Contoh paling gampangnya yaitu oil spill atau tumpahan minyak. Tumpahan minyak di suatu titik akan menyebar sehingga konsentrasi di setiap daerah akan semakin mengecil dengan bertambahnya waktu. Persamaan difusi ini dibangun dengan persamaan delta F per delta T terhadap waktu sama dengan AD. AD adalah koefisien difusi, terus menggunakan rho kuadrat F per rho X kuadrat. Diskritisasi difusi satu dimensi dilakukan dengan metode eksplisit. Persamaan beda hingga. Metode ini adalah pendekatan beda maju untuk turunan waktu dan beda pusat untuk turunan ruang. Untuk turunan ruang yang digunakan adalah beda pusat untuk 2 dimensi. Hasil diskritisasinya seperti yang terlihat pada video. Kemudian ada persamaan adveksi difusi 2 dimensi. Persamaan pembangunnya yaitu gabungan dari persamaan adveksi dan persamaan difusi yang menghasilkan yang menyatakan 2 dimensi, 2 suku, delta E dan delta Y. Diskritisasi persamaan ini menggunakan metode eksplisit upstream untuk persamaan adveksinya, sedangkan untuk suku difusi menggunakan pendekatan beda maju untuk waktu dan beda pusat untuk ruang atau FTCS. Berikut hasil diskritisasinya yaitu persamaan 1 untuk adveksi, persamaan 2 untuk difusi, kemudian digabungkan menjadi persamaan adveksi difusi. Yang terakhir, persamaan hidrodinamika. Persamaan hidrodinamika adalah salah satu persamaan yang memodelkan pergerakan zat cair inkompresibel yang dipengaruhi oleh gaya internal dan eksternal. Gaya yang mempengaruhi zat cair tersebut seperti gaya gravitasi, gaya gesekan, dan gaya Coriolis. Persamaan hidrodinamika ini banyak digunakan untuk memodelkan seperti gelombang, kecepatan arus, ketinggian gelombang, dan sebagainya. Persamaan pembangunnya yaitu persamaan momentum dan persamaan kontinuitas. Sekian
materi yang bisa saya share ke teman-teman. Maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.